Halo para pejuang finansial yang lagi berjuang mencari cara supaya uang kamu nggak cuma numpang lewat di dompet, tapi malah bisa berkembang. Kayak pohon beringin yang rindang itu loh, yang bikin kita nyaman berteduh pas panas terik di tengah kemarau panjang. Jadi kali ini, kita bakal ngobrolin tentang investasi emas, yang konon katanya si safe haven, alias tempat berlindung aman buat uang kita, yang pengen nyantai tanpa takut ribut di pasar saham, yang kadang kayak drama sinetron tiap hari episode baru. Tapi jangan langsung kejar-kejaran beli emas ya, sebelum kamu tahu dulu 7 risiko investasi emas, yang wajib banget kamu pahami, biar nggak salah langkah, dan akhirnya malah kayak beli nasi bungkus, tapi isinya cuma plastik kosong. 1. Emas tidak menghasilkan pendapatan pasif sama sekali. Bayangin kamu punya pacar cantik banget, yang cuma bisa diam-diam aja di pojokan kafe, nggak kasih perhatian atau pujian sama sekali, dan cuma nongkrong nunggu kamu bayar tagihan. Yaitulah emas, dia nggak ngasih duit jajan, alias pendapatan pasif kayak dividen saham atau bunga deposito. Jadi kalau kamu beli emas berharap tiap bulan dapat gaji atau bonus, siap-siap patah hati, karena emas cuma diam manis nunggu harga naik, yang kadang lama banget, kayak antrian solar di SPBU. 2. Nggak cocok untuk kamu yang nggak sabar dan ingin untung kilat. Kalau kamu tipe yang pengen kaya mendadak, atau punya gaya hidup ala-ala fast money, investasi emas bakal bikin kamu bete berat, karena harga emas bergerak lambat, kayak siput yang lagi jalan-jalan santai di taman sambil selfie. Jangan heran, kalau kamu cek harga emas tiap hari malah bikin kamu stres, karena nggak ada perubahan berarti, dan ujung-ujungnya, kamu kayak orang yang stalking mantan di Instagram, tapi cuma dapat kekecewaan setiap kali lihat dia bahagia tanpa kamu. 3. Harga emas bisa turun saat ekonomi dunia lagi on fire. Ini yang kadang bikin bingung. Banyak orang ketika ekonomi dunia lagi panas, dan saham naik kayak roket, harga emas malah cenderung turun atau stagnan. Jadi ingat ya, emas itu sebenarnya saingan beratnya bukan saham atau properti, tapi justru kondisi ekonomi dunia itu sendiri. Kalau ekonomi membaik, investor lebih tertarik ke aset yang bisa kasih keuntungan lebih cepat. Sementara emas cuma bisa diem kayak temen yang gak pernah ngajak nongkrong. 4. Resiko kehilangan atau pencurian yang bikin deg-degan. Simpan emas di rumah itu seperti nyimpen pizza panas di meja ruang tamu, yang penuh anak kecil dan kucing lucu. Rawan hilang karena dicomot tanpa izin. Bisa jadi kamu tiba-tiba nemu brankas kosong, dan dompet kamu juga ikutan kosong. Ini beneran terjadi loh. Banyak kasus pencurian emas, yang bikin orang sedih bukan main. Makanya kalau mau investasi emas, mending taruh di deposit box bank yang aman, walaupun mesti bayar biaya sewa bulanan. Tapi tenang aja, lebih aman daripada nyimpen emas di bawah bantal atau lemari dapur. 5. Biaya tambahan yang sering terlupakan dan bisa bikin kantong bolong. Beli emas itu gak sesimpel beli gorengan di pinggir jalan, yang tinggal bayar dan langsung makan. Kamu harus siap keluar uang tambahan buat biaya cetak emas batangan atau perhiasan, biaya pengiriman jika beli online, biaya penyimpanan, biaya asuransi dan lain sebagainya, yang kalau kamu abaikan, bisa bikin kamu kalap di akhir bulan. Jadi sebelum kamu terbuai oleh kilauan emas, pikirkan dulu berapa biaya tambahan yang bakal kamu keluarin. Jangan sampai kamu untung kecil, tapi biaya operasionalnya malah gede, kayak biaya produksi film Hollywood. 6. Risiko likuiditas atau kesulitan menjual saat butuh uang. Emas memang aset yang mudah dijual dibanding barang antik atau lukisan, tapi bukan berarti kamu bisa jual kapan aja dan di mana aja. Kadang kamu bisa kesulitan menjual emas dalam jumlah besar, apalagi kalau harga sedang turun. Orang-orang jadi pada ogah beli, dan kamu harus rela jual dengan harga diskon, yang bikin dompet makin tipis. Bayangin kamu lagi butuh uang buat bayar kos, emas yang kamu simpen malah nggak laku, kayak dagangan kamu di pasar malam yang sepi pembeli. 7. Fluktuasi harga yang bisa bikin jantung deg-degan. Harga emas itu kayak roller coaster di taman hiburan, yang seru tapi bikin jantung kamu berasa mau copot. Kadang harga emas naik drastis, bikin kamu senyum sampai ke kuping. Kadang turun tiba-tiba bikin kamu pengen banting laptop atau nangis di pojokan kamar. Kalau kamu nggak siap mental, dan nggak punya strategi yang jelas, jangan kaget kalau kamu jadi korban investasi emas, yang ujung-ujungnya malah bikin kamu begadang, mikirin grafik harga emas yang berwarna-warni seperti pelangi. Cerita singkat, si Jono dan emasnya yang berpetualang. Jono itu tipe orang yang baru belajar investasi, dan dia pengen beli emas,
Karena katanya aman dan mengkilap banget, dia beli emas batangan dan simpen di rumah, di bawah bantal biar gampang diambil kalau butuh. Suatu hari ada pencuri yang lihai masuk ke rumah Jono dan ngambil semua emasnya. Jono langsung pingsan dan baru sadar kalau simpen emas gak bisa asal simpen aja, harus di tempat yang aman. Sejak itu Jono pindah ke deposit box bank dan rela keluar uang sewa demi keamanan, tapi hatinya lebih tenang. Jadi teman-teman, investasi emas memang menggiurkan dan bisa jadi pilihan yang baik. Kalau kamu sudah siap dengan semua risiko yang ada, investasi itu bukan cuma soal cari untung, tapi juga soal sabar, bijak, dan pintar membaca situasi. Jangan sampai kamu salah langkah, karena investasi yang salah bisa bikin kantong bolong dan hati remuk. Selalu lakukan riset, fahami risiko, dan sesuaikan dengan tujuan finansial kamu. Ingat, emas memang bersinar, tapi tidak selalu membuat kita kaya dalam waktu singkat.